Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Rizky Ramadhani dengan NIM 7211419082. Saya dari Rombel Akuntansi A 2019, Universitas Negeri Semarang. Nah, di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai materi Sistem Informasi Manajemen, yaitu pada bagian proyek 5 dan proyek 6. Di sini yang pertama kita akan membahas mengenai proyek 5 terlebih dahulu. Nah, materi dari proyek 5 ini adalah formulir pembelian buku, web, atau HTML. Yang pertama yaitu ada contoh. Nah, gambar tersebut merupakan contoh formulir yang telah selesai. Contoh ini adalah membuat formulir untuk membeli buku mata kuliah Sistem Informasi. Nah, formulir tersebut mewakili 5 teknik. Yang pertama yaitu ada teknik flat text, di mana pengguna mengetikkan sebaris data. Teknik yang kedua adalah menu drop-down. Di sini mengombinasikan jawaban yang akan ditanyakan. Yang ketiga yaitu ada teknik tombol radio. Nah, teknik tombol radio ini sesuai jika beberapa pilihan yang bersifat saling eksekutif ditampilkan. Yang keempat ada kotak cek. Nah, kotak cek ini sama dengan tombol radio, namun pengguna dapat memilih lebih dari satu pilihan. Selanjutnya yaitu ada kotak teks. Nah, kotak teks ini berfungsi untuk mengisi komentar. Yang selanjutnya yaitu ada bagian-bagian formulir contoh. Nah, di sini ada kode HTML untuk contoh. Pada gambar tersebut, maka dapat kita jabarkan yaitu pada baris ke-13 dan baris ke-17 merupakan perintah-perintah yang menangkap input untuk nama dan alamat email pengguna. Selanjutnya, pada baris ke-20 hanya memasukkan baris kosong ke dalam formulir. Dan pada baris ke-23 sampai baris ke-29 ini menunjukkan bagaimana pilihan-pilihan ditentukan. Nah, selanjutnya yaitu nama field pilihan tercantum pada perintah selection. Tetapi nilai yang terkait dalam field tersebut dihasilkan oleh perintah option. Nah, pada bagian selanjutnya dari formulir adalah menanyakan apakah siswa tersebut lebih menyukai buku besar atau di sini used ataupun menyukai buku baru atau new. Nah, kita perhatikan pada flat value yaitu pada baris ke-33 ketika lingkaran berada di kata use, maka formulir tersebut memiliki nilai U pada flat prefer. Sedangkan di sini juga ada kata check, yaitu pada baris ke-33. Kata check ini menyebabkan halaman web untuk memilih pilihan use dari awal. Selanjutnya, pada baris ke-39 dan baris ke-41 membuat kotak cek pada contoh untuk membeli catatan kuliah dan slide presentasi. Nah, jika siswa ingin membeli catatan kuliah, maka flat notes akan memiliki nilai yes. Namun, jika tidak dipilih, maka komputer tidak akan memberikan nilai pada notes. Selanjutnya yaitu pada baris ke-44 sampai baris ke-45 meminta komentar tambahan dari siswa. Nah, di sini juga ada perintah reset. Perintah reset ini terdapat pada baris ke-47. Dan juga ada perintah submit yang terdapat pada baris ke-49. Selanjutnya yaitu kita menyimpan contoh. Nah, cara untuk menyimpan formulir adalah dengan cara yang pertama, yaitu kita masukkan nama file seperti book HTM. Yang kedua, yaitu jenis file yang dipilih pada save as tipe adalah all files, dan pengodaan harus diset ke ANSI. Nah, setelah kita menyimpan, yaitu kita dapat melihat halaman web.
Nah, cara untuk membuka halaman web tersebut yaitu yang pertama, kita harus membuka browser web dan pilih file diikuti subperintah open. Yang kedua, yaitu langkahnya kita ketikkan nama file yang telah kita buat tadi, lalu kita klik OK, maka halaman web akan terbuka. Nah, jika kita telah melihat, lalu ada koreksi maupun ada kesalahan, maka kita dapat mengedit halaman tersebut. Nah, caranya yaitu maka kita pilih editor notepad. Setelah kita mengedit, maka jangan lupa untuk menyimpannya lagi. Proyek 5 telah selesai. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai proyek 6. Materi pada proyek 6 ini adalah dasar-dasar spreadsheet. Yang pertama yaitu kita akan membahas kelebihan dari spreadsheet. Nah, spreadsheet ini memiliki kelebihan yaitu dapat digunakan untuk memberikan kapasitas sistem informasi yang cukup rumit dari perusahaan. Oleh karena itu, sebaiknya tampilan pada lembar kerja berbentuk formulir yang membantu dalam pengambilan atau pembuatan keputusan. Yang selanjutnya yaitu ada contoh. Yang pertama yaitu di sini ada gambar contoh lembar data faktur. Nah, gambarnya itu seperti itu. Jadi ada item, ada unit price, ada diskon, ada jumlah unit, ada extended price, ada amount due, ada date, dan lain sebagainya. Ini merupakan lembar data faktur untuk contoh yang telah jadi. Nah, yang kedua yaitu ada contoh lembar data diskon. Nah, di sini ada gambarnya. Dalam lembar data diskon itu, di dalamnya ada amount, ada persen. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai langkah pembuatan. Nah, langkah pembuatannya itu yang pertama kali kita membuka program Microsoft Excel. Nah, setelah itu kita akan memberi nama sheet. Pada sheet pertama adalah invoice, dan sheet kedua adalah diskon. Nah, tujuan dari lembar diskon adalah untuk menentukan jumlah 2 unit harga dalam menentukan presentasi diskon. Jika jumlah harga unit sama dengan $100, maka diskonnya sebesar 15%. Namun, jika jumlah harga unitnya lebih besar daripada atau sama dengan $50, maka diskonnya adalah 10%. Langkah selanjutnya adalah blok kolom A sampai G. Pada Excel, kemudian pilih perintah format, diikuti perintah kolom, dan width. Ketika sudah muncul dialog box, maka isi dengan angka 13. Nah, di sini itu untuk mengatur lembar kolom. Pada sel A1 memiliki entry invoice, pada sel B3 sampai dengan sel B7 terisi kata yaitu item, chair, table, lamp, dan below. Pada sel C3 sampai dengan sel C7, masukkan harga satuan dari barang-barang tersebut. Pada sel D3, masukkan kata diskon. Selanjutnya pada kolom E3 sampai dengan E7, masukkan unit barang. Dan pada kolom F3 yaitu extended price. Pada kolom F10 yaitu ada amount due, pada G8 yaitu ada total, dan pada G10 adalah date. Nah, selanjutnya format sel D4 sampai dengan sel D7 sebagai persentase tanpa desimal, dan ada total amount due harus berbentuk mata uang dengan 2 desimal. Selanjutnya, kita akan menuliskan rumus pada sel D4. Nah, rumusnya itu adalah seperti berikut. Setelah kita menuliskan rumus tersebut, maka harga keseluruhan adalah harga per unit. Dengan 1 dikurangi diskon dikalikan dengan jumlah unit yang dibeli. Selanjutnya yaitu pada sel G11 itu now, sel G12 ada rumus yaitu G11 plus 30. Pada sel ke G13 yaitu G11 plus 60. Dan pada sel F11 adalah F8,
Sedangkan pada sel F12, rumusnya yaitu F8 kali 1,01. Dan pada sel ke F13, rumusnya yaitu F8 kali 1,03. Selanjutnya yaitu kita akan menyimpan contoh. Sebaiknya kita menyimpan contoh yang telah kita buat sebagai example B6. Excel akan secara otomatis menambahkan ekstensi XLS pada nama file yang telah kita buat. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.